Ketika teman-teman di sini sudah mengupload, setelah dilihat adalah sudah KTP. Nah, setelah ini adalah sudah KTP, namun kok di sini nggak lolos dikatakan ini KK, maka teman-teman silahkan aja ajukan sanggah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022, tentunya di sini sudah masuk dalam tahap masa sanggah ya teman-teman. Ya, mana bagi yang nggak lulus nih, kalau misalkan teman-teman nanti mengajukan sanggah kemudian lulus di pasca sanggah, maka teman-teman bisa mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Bagi yang P2 dan P3 nanti bisa mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian atau observasi. Kemudian bagi pelamar umum bisa melakukan pemilihan formasi pada jadwalnya. Nah, pada video ini kita akan menyajikan tutorial bagaimanakah cara mengajukan sanggah P3K Guru tahun 2022 bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, dengan cara di sini kita masuk ke link untuk mengajukan sanggah dan mengisi form sanggah yang telah diberikan ya. Tentunya di sini sesuai dengan alasan sanggah atau alasan kita ini tidak lolos ya, atau TMS. Nah, nanti kita akan ada tampilan-tampilan untuk upload, kemudian juga untuk menyanggah. Selanjutnya nanti di sini ada contoh untuk sanggah yang diterima itu seperti apa, dan juga contoh untuk sanggah yang ditolak itu seperti apa. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi, tentunya di sini ada banyak sekali alasan ya. Alasan mengapa kita TMS atau tidak memenuhi syarat. Maka di sini sebagai contohnya dikarenakan untuk formasi guru kelas ini adalah sudah habis untuk pengisian formasi pelamar prioritas 1 dan juga 2, namun di sini pada bagian TMS-nya adalah ijazah tidak sesuai. Kemudian ada yang transkrip tidak lengkap ya, atau tidak terupload, malah salah upload. Kemudian kualifikasi pendidikan ini enggak sesuai dengan jabatannya, atau juga perbedaan tanggal di ijazah dengan pengisian pada bagian biodata diri. Ada juga yang enggak lulus seleksi administrasi dikarenakan untuk KTP-nya ini adalah salah upload ya, malah yang diupload adalah kartu keluarga. Kemudian di sini pas foto ini enggak sesuai dengan ketentuan teman-teman. Ini bagaimanakah untuk kita menyanggahnya? Yang pertama-tama untuk mengajukan sanggah, tentu saja di sini teman-teman masuk ke link untuk mengajukan sanggah. Ini sama halnya dengan link untuk pendaftaran P3K Guru ya. Namun kita pilih fitur login. Di sini kita bisa mengetikkan sscasnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke portal pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini ada tombol login. Ini kita klik login saja ya. Kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Kalau misalkan di sini ada tampilan yang seperti ini, maka kita klik saja OK. Nah, selanjutnya di sini kita bisa login sscasn 2022. Teman-teman bisa masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya, bahwa kita tidak lulus seleksi administrasi. Berikutnya di sini misalkan saja alasan TMS-nya ini dari tim verifikator ini adalah salah upload KTP, ini seharusnya KK. Berikutnya di sini akan muncul tombol ajukan sanggah, maka teman-teman silahkan klik saja tombol ajukan sanggah ini. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh berikutnya maka akan ada tampilan yaitu seperti ini. Untuk form alasan sanggah ya, form alasan tidak lolos, ini kita bisa mengisi form sanggah. Di sini untuk alasannya inilah nggak sama dikarenakan kebetulan kawan saya di sini semuanya lulus seleksi administrasi ya. Dan saya turut berdoa teman-teman nanti juga lulus seleksi administrasi setelah mengajukan sanggah. Nah, misalkan di sini untuk form yang muncul ini adalah form sanggahnya alasan tidak lolos, inilah KTP tidak diunggah. Nah, berikutnya di sini menurut persyaratannya ini adalah untuk yang kebenaran umumnya ya. Persyaratannya ini adalah tidak terpenuhi teman-teman. Yang mana persyaratan yang membuat kita TMS atau tidak memenuhi syarat ini adalah kartu tanda penduduk atau surat keterangan Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Nah, di sini teman-teman untuk memastikan apakah di sini untuk filenya ini, setelah teman-teman klik di sini, klik lihat ini, apakah isinya itu memang benar salah, ataukah KTP, ataukah mungkin keliru KK, atau bagaimana. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa mengajukan alasannya. Kalau misalkan di sini disampaikan bahwa
salah upload KTP. Ini seharusnya bukan kakak. Ketika teman-teman di sini sudah mengupload, setelah dilihat ini adalah sudah KTP. Nah, setelah ini adalah sudah KTP, namun kok di sini nggak lolos dikatakan ini kakak, maka teman-teman silahkan aja ajukan sanggah ya. Nah, bisa diajukan sanggahnya gimana? Yaitu bisa dimulai dengan kata-kata yang sopan. Misalkan assalamualaikum misalkan ya. Assalamualaikum, selamat malam tim dari Panselnas SSCASN P3K Guru 2022. Setelah saya mencermati, saya melihat data yang ada pada tombol lihat di menu form sanggah. Inilah saya sebenarnya ini sudah mengupload yaitu KTP ya. Sudah mengupload KTP. Namun mengapa kok saya tidak lulus seleksi administrasi? Dikarenakan di sini alasannya itu saya yang upload adalah kakaknya. Padahal setelah saya lihat lagi, di sini adalah form yang saya upload ini berkasnya ini adalah file KTP sesuai dengan ketentuan, atau mungkin surat keterangan dari Dukcapil atau bukti kependudukan lainnya. Nah, teman-teman bisa tuliskan di sini, dirangkai kata-kata yang bagus, yang sopan. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa setelah terisi semua ya, ini nanti bisa diakhiri untuk sanggahnya. Inilah untuk contoh lain, misalkan form sanggahnya di sini untuk transkripnya, transkrip nilai tidak asli alias yang menyebabkan kita tidak lulus seleksi administrasi. Ini adalah transkrip yang kita upload, inilah fotokopian yang dilegalisir teman-teman. Nah, inilah alasannya transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai surat keputusan hasil konversi dari IPK Kemdikbudristek ini teman-teman. Dokumen ini tidak asli atau fotokopian yang dilegalisir misalkan ya. Maka di sini teman-teman bisa mengajukan sanggah, misalkan setelah dilihat lah sebenarnya ini adalah dokumen aslinya. Namun di sini dari tim ini menyatakan bahwa ini adalah fotokopian atau mungkin fotokopian yang dilegalisir, bisa mengajukan sanggah di sini. Nah, selanjutnya setelah dari form sanggah sudah mantap, sudah kita isi semua, maka teman-teman di sini silakan di checklist ya. Silakan di checklist teman-teman. Namun di sini jangan hanya kita checklist saja. Teman-teman perlu mencermati, membaca ya, memahami terkait tentang ketika kita sudah akhiri proses sanggah. Nah, yang pertama, ketika teman-teman sudah klik tombol akhiri proses sanggah, maka nanti sanggahnya sudah dilakukan dan teman-teman sudah tidak bisa membenahi yaitu untuk alasan sanggahnya. Yang kedua, teman-teman perlu perhatikan. Nah, ini teman-teman, yaitu fitur sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta murni. Nah, ini alasan sanggah yang Anda isi ini harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Demikian alasan sanggah untuk alasan TMS persyaratan saya yang saya buat nih sesuai dengan dokumennya yang sebenarnya. Dan apabila ternyata isian yang saya buat ini tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia bertanggung jawab ya. Ini akibat hukum yang ditimbulkannya. Setelah teman-teman di sini menyadari, mencermati, maka teman-teman bisa klik tombol akhiri proses sanggah teman-teman. Nah, inilah ketika teman-teman sudah selesai, ini bisa klik tombol akhiri sanggah. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman nanti lulus pasca sanggah, maka pada bagian pasca sanggah teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, selamat atas nama Anda lolos tahap administrasi berkas, atau mungkin juga nanti masa sanggah sudah berakhir, Anda lolos tahap verifikasi berkas pasca sanggah. Kalau misalkan teman-teman nggak lolos, maka tampilannya seperti ini ya. Ini misalkan saja contohnya ijazah tidak terdaftar pada sivil PD Dikti. Ini adalah syarat administrasi yang tidak terpenuhi, yaitu scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi. Kemudian untuk yang nggak lulus, ini adalah nanti seperti ini, tidak lulus pasca sanggah. Masa sanggah sudah berakhir, mohon maaf sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Kalau misalkan sanggahan kita sudah ditolak, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita tidak bisa melanjutkan untuk ikut seleksi P3K Guru 2022. Untuk yang P2 P3 kita nggak bisa ikut seleksi observasi. Untuk yang pelamar umum kita tidak bisa melakukan pemilihan formasi. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.